Nah, oke, masih di tempat yang menyenangkan ini. Kita masih di Pantai Drini ya, di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang saudara-saudara kita yang menderita ADHD ya, ADHD. Nah, gitu bilangnya. Jadi kadang-kadang mereka ada tanda-tanda di mana merasa adanya suatu penolakan atau rejection, kemudian sensitif dan dysphoric. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang saudara-saudara kita yang menderita ADHD yang perlu kita bantu itu seringkali merasakan cemas juga, nggak enak hati, bukan mau mereka, bukan mau sedulur-sedulur kita itu, tapi nggak enak hatinya itu memang karena sakitnya. Jadi gitu ya, perlu kita pahami juga nih. Kadang-kadang sedulur kita itu yang pertama nih seringkali kita temuin bahwa sedulur kita itu seringkali extremely defensive. Jadi extremely defensive. Jadi benar-benar nggak mau disalahin, benar-benar nggak mau disalahin. Jadi defensif, apapun dia defensif bahkan ya. Tapi it's okay, kita harus ngertiin itu sedulurku ya. Jadi bantu aja deh. Oh, cukup kita ngertiin ya seperti itu. Dan kemudian seringkali dia karena seperti itu, dia seringkali merasa ketika dia sedikit terabaikan ya sensitifnya seperti itu, sedikit terabaikan dia merasa sangat-sangat nggak enak hati pasti ya, rasa sakit hati ya, hurt, bener-bener hurt gitu ya. Nah, kemudian seringkali sedulur kita ini karena seringkali merasa seperti itu, kadang-kadang dia malah menghindari orang dan menghindari event. Nah, menghindari orang lain ketemu sama ada acara-acara tertentu dia menghindari. Nah, ini sedulurku. Jadi saudara-saudara kita karena dia sensitif dan kemudian dia seringkali merasa dysphoric ya, seperti itu. Ya, jadi kasihan sekali kan ya, saudara kita ini. Jadi salah satu tandanya untuk kita tahu bahwa saudara kita mengalami ADHD ya seperti itu, sensitif, dysphoric dan merasa ditolak. Nah, kemudian kita dapat juga bahwa saudara-saudara kita adalah low self esteem. Jadi dia merasakan harga dirinya itu sangat-sangat rendah. Jadi ya merasa akhirnya dia malu kemana-mana kan, karena dia memang low self esteem. Jadi dan benar-benar cemas ketika ketemu orang banyak atau socially anxious. Jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara kita ini kasihan sekali saudara-saudara. Nah, kita bantu saja, apa yang bisa kita bantu saja. Kemudian ketika dia sudah melakukan sesuatu, sudah melakukan suatu usaha buat dirinya atau sudah belajar gitu, nah tiba-tiba dia belum merasakan puas bahwa dia sudah cukup baik, merasakan sudah melakukan sesuatu sudah cukup baik gitu. Padahal ya kita lihat udah usaha lu udah keren banget nih, tadi dia merasakan kurang nih, masih ada yang kurang seperti itu ya sedulur ya. Jadi itu yang dirasakan oleh sedulur-sedulur kita yang merasakan sensitif pada ADHD, dan kemudian dia jadi cemas juga karena itu. Nah, kemudian merasakan ada yang kurang nih, ada yang kurang di sini seperti itu. Kemudian ya seringkali sedulur-sedulur kita yang mengalami ADHD itu merasakan bahwa dia itu bikin kecewa banyak orang, jadi kan, atau dia bikin kecewa banyak orang, atau mungkin malah dia kecewa dengan banyak orang. Nah, saudaraku ya, jadi perasaan ini sangat-sangat gak enak buat saudara kita yang menderita ADHD ini ya. Nah, makanya kita nggak perlu, ketika kita sudah hafal ini teman kita, ini teman baik nih, kawan baik nih, kita bantu saja ya sedulur kita ini. Kalau kesehariannya memang seperti itu, kita bantu saja. Jadi tidak perlu kita memusuhi, apalagi membuat dia semakin jatuh dalam kondisi yang tidak nyaman, yang tidak enak. Nah, semakin jatuh dalam kondisi kecemasan yang sangat dalam ya, merasakan dysphoric yang lebih-lebih ya. Terus kemudian merasakan sensitifnya itu semakin lama semakin memburuk. Nah, gitu seluruh ya. Nah, makanya kalau saudara kita ada yang menderita seperti ini atau berperilaku mirip seperti ini, kita perlu maklumi itu. Tidak perlu kita terlalu ya memusuhi, apalagi ya malah kalau orang Jawa bilangnya dijlomprong ya sekalian biar seperti itu. Jangan sampai ya seluruh ya.
bantu saja, kita rangkul saja supaya dia jadi lebih baik lagi. Nah gitu sedulurku. Nah sudah cukup banyak hal yang kita ngerti tentang sedulur kita yang menderita ADHD ini. Nah makanya kita bantu, kita ajak ke dokter, ke psikiater. Kalau kita misalnya tidak bisa bantu, kita ajak ke dokter, psikiater, atau ke psikolog klinis. Buat apa? Buat membantu dia supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu sedulurku ya. Ayo kita bantu sedulur kita supaya tetap waras dan gaspol. Sehat selalu. Jangan lupa makan gorengan, boleh kok, tapi jangan sebangkul juga.